pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Intan Permata Diva di sela-sela kesibukan Anda. Di sini saya akan menyampaikan seputar berita tentang biografi Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama di Republik Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu tokoh penting bagi kemerdekaan Indonesia. Mari kita simak biografi Insinyur Soekarno berikut. Insinyur Soekarno atau yang akrab dipanggil Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur dan wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Beliau lahir dengan nama kecilnya yaitu Kusno Sostrodirhajo. Namun karena beliau sering mengalami sakit-sakitan pada masa kecilnya, nama beliau pun berganti menjadi Soekarno. Bung Karno adalah anak dari pasangan Raden Sukemi Sostrodirhajo dan Ida Ayu Yomandrai. Bung Karno juga memiliki saudara perempuan yang bernama Sukarmini. Di masa hidupnya, Soekarno telah menikahi beberapa istri, di antaranya Fatmawati, Hartini, Ratnasari Dewi, Kartini Manopo, Haryati, Yurik Sanggar, dan Heldi Jawar. Insinyur Soekarno juga dikaruniai beberapa anak, di antaranya ini Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, Guruh dari Fatmawati, Taufan, Bayu dari Hartini, dan Kartika dari Ratnasari Dewi. Di masa kecilnya, Soekarno tinggal bersama kakeknya yaitu Raden Harjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Ia bersekolah pertama kali di Tulungagung, Jawa Timur, hingga akhirnya dipindahkan ke Mojokerto mengikuti kedua orang tuanya yang dipindah tugaskan di kota tersebut. Ayahnya memasukkan Soekarno ke NST Island School, sekolah tempat ia bekerja. Kemudian pada Juni 1911, Soekarno dipindahkan ke Eruperslagiren School untuk memudahkan diterima di Horegenburger School. Pada tahun 1515, Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di ELS dan berhasil melanjutkan ke Horegenburger School di Surabaya. Selama di Surabaya, Soekarno pernah tinggal di rumah Haus Cokroaminoto, salah satu tokoh organisasi pertama di Indonesia. Usai tamat dari HBS, Soekarno berkuliah di Teknisi Hogger School, Bandung, dan lulus dengan gelar insinyur teknik pada 1926. Di masa inilah jiwa nasionalismenya makin kuat. Bersama para pemuda lainnya, ia bahkan mendirikan klub kuliah umum bernama Algemena Study Club. Klub ini adalah yang nantinya akan menjadi Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli 1927. Melihat betapa aktifnya Soekarno dalam menyebar dan menyebarkan nasionalisme, membuat pemerintah Belanda khawatir. Akibatnya, Soekarno harus berkali-kali keluar masuk penjara. Namun hal itu tidak meruntuhkan semangatnya sama sekali. Di tahun 1931, saat keluar dari penjara Sukabumi di Bandung, beliau sibuk menghadiri rapat, sibuk mempengaruhi massa, dan berpidato dari podium satu ke podium lainnya demi membangkitkan semangat rakyat. Aktivitasnya ini membuat dia kembali harus masuk jeruji besi di tahun 1933 yang kemudian membuatnya harus diasingkan ke ND, salah satu pulau terpencil di Flores. Namun karena ia tetap tidak berhenti di situ saja, di tahun 1938 ia diasingkan kembali ke Bengkulu. Saat Belanda menyerah dan Indonesia diambil alih oleh Jepang, beliau makin aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Beliau sibuk merumuskan Pancasila, ikut andil dalam merumuskan Undang-Undang Dasar, hingga menyusun naskah proklamasi bersama para pejuang lainnya. Namun satu hari sebelum proklamasi, Soekarno harus diasingkan ke Rengas Dengklok bersama Muhammad Hatta oleh golongan muda akibat perbedaan pendapat. Namun ia dijemput kembali untuk mempersiapkan naskah proklamasi. Dan keesokan harinya, tepat tanggal 17 Agustus 1945, diawali dengan sebuah pidato. Beliau didampingi Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi sebagai tanda merdekanya bangsa Indonesia. Satu hari kemudian beliau diangkat sebagai presiden dengan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Namun situasi buruk tak berhenti sampai di situ saja. Indonesia kembali ingin direbut oleh sekutu dan Belanda. Di tengah kekacauan pemberontakan internal, beliau mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Melalui perjuangannya, ia sibuk berpidato menyatukan semangat rakyat dari satu kota ke kota lain. Hingga peristiwa pemberontakan di tahun 1965 mengharuskan beliau lengser dari posisinya sebagai presiden. Di tahun 1967, posisinya digantikan oleh Soeharto. Hingga saat ini, sosok Insinyur Soekarno masih sangat melekat di hati masyarakat Indonesia. Perjuangannya dan keteguhannya dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia bersama dengan masyarakat patut menjadi inspirasi perjuangan pada saat ini.